sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan rasa puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan semua nikmat yang sudah diberikan, kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di tempat yang insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan, kita haturkan kepada baginda Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap sebelum memulai kegiatan, sebelum kita melakukan aktivitas, di saat sholat, nama beliau adalah nama yang diagung-agungkan, bahkan sampai di dalam Al-Quran disebut, karena sejatinya kelak pada hari kiamat di akhirat nanti umat manusia hanya dua yang akan menjadi penolongnya. Yang pertama adalah Al-Quran, bacaan Al-Quran yang dibaca selama masih hidup di dunia, dan yang kedua tidak lain dan tidak bukan adalah syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang butuh kepada beliau, maka kita harus sering-sering berselawat kepada beliau, bukan sebaliknya. Ya, jangan merasa kita yang dibutuhkan. Oke, ke-17 yang dimana pada tanggal 17 itu terdapat sebuah peristiwa yang sangat agung bersejarah pada masa umat Islam atau agama Islam. Apa ini? 5. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa surat Al-Alaq ini selain menjadi surat yang pertama turun, juga menjadi surat perintah kepada kita untuk menuntut ilmu. Mana dia dalilnya? Ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Kita diperintahkan untuk membaca. Kenapa Al-Alaq itu menjadi surat yang pertama turun? Dan ada sebuah pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menerima wahyu dari Allah yang melalui malaikat Jibril, beliau dibuat itu ditakdirkan oleh Allah tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ada yang bisa jawab? Supaya tidak dikira Al-Quran itu adalah arangan dari Nabi Muhammad sendiri. Karena apa? Orang jahiliyah itu akan mencari-cari kesalahan daripada Nabi Muhammad itu sendiri, di mana Al-Quran ini saja yang ketika ketika sudah ditakdirkan Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis, atau beliau disebut juga ummi, ya, tidak bisa mendengar, dalam arti mendengar yang ini ya, keliru, tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Di sana kaum jahiliyah pada masa itu selalu mencari-cari kesalahan. Ini beliau tidak bisa membaca dan menulis, ya, apalagi ketika seandainya beliau bisa baca dan tulis. Makanya Allah mentakdirkan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Maka di peristiwa bersejarah pada malam pertama di tanggal 17 surat yang pertama itu kan kalau tidak salah ada 3 cara Al-Quran itu diturunkan. Cara yang terakhir kalau tidak salah itu Nabi Muhammad dipeluk seerat-eratnya oleh malaikat Jibril sembari dibisikkan, bacalah. Apa kata Nabi Muhammad? Aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali barulah dilengkapi dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Yang menciptakan apa? Manusia dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Terus apa lagi?
alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Nih, kita diberikan pendengaran, kita diberikan penglihatan, dan diberikan pemahaman sore hari ini. Jangan menganggap orang saya yang paham. Bukan, tidak ada kaitannya sama Allah, tidak ada kaitannya sama Tuhan. Saya yang dengar pengajian sore hari ini tidak ada hubungannya sama Allah. Ketahuilah, ya, jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang sombong, melangkah di muka bumi dengan keadaan Allah, sampai lupa apa yang kita lakukan saat ini sepenuhnya itu kendali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau kemana nanti itu kendalinya memang ada sebabnya daripada diri kita. Pernah ditanyain dulu nih, siapa sih yang menggerakkan tubuh kita? Ada yang bilang Allah, ada yang bilang diri sendiri. Saya mau bertanya, apakah itu anak kemauan saya? Iya. Apakah di baliknya ada takdir Allah? Juga iya. Nah, apa saja yang bilang tidak tadi itu, apakah spontan anak keinginannya? Iya. Apakah di baliknya juga ada takdir Allah di sana? Tentu saja. Tuh. Setelah ini nanti kita tidak tahu apakah kita tetap dalam keadaan bahagia setelah keluar dari asrama ini, atau mungkin nanti maaf tiba-tiba itu ya. Oke. Al-Quran adalah kitab yang mulia, diturunkan kepada manusia yang paling mulia pada bulan yang mulia. Terus kemarin kalau ada salah nih, ada yang tahu tidak? Jawab ya. Kalau bisa jawab, ada hadiahnya. Jelaskan. Saya pribadi, kenapa Al-Alaq itu menjadi surat yang pertama, tetapi dia setidaknya di akhir surat. Sedangkan Al-Fatihah itu menjadi pembukanya. Dan pertanyaannya adalah, lalu surat apa yang terakhir, ayat apa yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ayat Al-Ikhlas. Ayat Al-Ikhlas. Enggak. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, bukan berarti dia surat yang terakhir kemudian menjadi surat yang terakhir juga diturunkan. Al-Alaq surat yang pertama diturunkan, tetapi kenapa dia ditaruh di juz ke-30? Kenapa tidak begitu pembuka awal surat? Surat An-Naba. Nah, Al-Maidah. Al-Maidah ayat Al-Maidah dia benar. Karena ini kemarin nih itu sempat disinggung. Tapi bunyi ayatnya yang mana? Jadi nanti ini baru dicari juga. Kalau tidak salah Al-Maidah ayat antara ayat 5 ke 6. Bunyi ayatnya itu dia diambil dari pertengahan. Apa yang tadi? Oke. Tapi kalau udah dijawab. Oke, itu ya. Kemudian diabadikan juga nih. Kenapa? Kan kemarin kita sempat membahas kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang diagung-agungkan. Yang pertama, di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi apa? Quran minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan terdapat di mana Al-Quran itu diturunkan pada bulan tersebut. Nah, pada bulan itu juga ya Allah menurunkan petunjuk pembeda antara mana yang benar, mana yang salah. Kita mau durhaka kepada kedua orang tua, ada ayatnya di dalam Al-Quran yang mengatakan larangan terhadap durhaka kepada kedua orang tua? Ada tidak? Ada. Kita mau kita mau malas menuntut ilmu, ada ayat yang mengatakan jangan malas menuntut ilmu? Ada. Semua yang kita lakukan, semua yang kita
kerjakan selama hidup di dunia ini, itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ada berapa kitab suci Allah? Pertama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nabi Zabur diturunkan kepada Nabi No, baby no. Nabi Bukan aku Jan. Samson, Nabi Samson, Nabi Sam. Ya. Coba saya dengar nama Nabi Sam. Anunya dari silsilahnya bagaimana? Dapat dari mana? Dari ini pelajaran dari SD. SD ya? Benar deh? Kitab Taurat itu pada Nabi Musa. Musa, Injil Isa, Taurat Taurat tadi Musa ya, Zabur Daud. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari keempat kitab itu deh, satu yang menjadi paling agung yaitu Al-Quran. Kenapa yang tiga? Kenapa saya tidak sebut kitab yang agung? Dia agung, dia tetap kitab Allah, akan tetapi banyak di zaman sekarang umatnya itu mengubah isi, baris dan juga huruf dari kitab tersebut. Namun Al-Quran pribadi tidak bisa dari awal sampai akhir zaman nanti. Surat Al-Alaq yang menjadi surat yang pertama, maka dia juga yang tetap akan menjadi surat pertama. Kalau Iqra awalannya maka tidak akan bisa dirubah dengan kata iya, nah dia unsur atau mungkin izhar dan lain sebagainya. Kalau sudah Iqra tetap Iqra. Berbeda dengan tiga kitab yang lainnya, bisa diubah dia sama umatnya. Maka siap-siap besok nih ya umat yang mengubah dari isi kitab Allah. Sudah disediakan tempat di dalam neraka. Oke. Kemudian adik-adik, selain yang tadi, surat apa lagi yang mengabadikan tentang utama daripada bulan Ramadan? Al-Baqarah. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna apa ya inna? Sesungguhnya anzalna diturunkan. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu tak kita ini apa maksud dari malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah dijabarkan, sudah dijelaskan oleh Ustaz Isma dan guru-guru kita yang lain. Kita mengatakan, kita sering mengatakan pokok lema harus berdaya aja malam Lailatul Qadar. Tapi ketahuilah nih, bulan Ramadan, makna dari bulan Ramadan, keutamaan dari malam Lailatul Qadar tidak sembarang orang yang dapat bisa bertemu dengannya. Hanya orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih itu yang bagaimana? Yang benar-benar khusyuk, yang benar-benar giat dalam menuntut ilmu, yang benar-benar tahu mana yang penting sama yang tak penting. Ibadah siangnya oke tidur, tapi sorenya juga kembali ke kegiatan. Maghrib sholat berjamaah, isya jamaah lagi. Setelahnya tarawih, bukannya malah dalam hati nanti anak ini yang jadi imam, saya tidak mau ikut sholat tarawih. Maka kemungkinan besar itu akan menjadi penghalang kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dari hal yang sepele akan berdampak kepada kemauan kita yang begitu besar. Kita ingin ketemu sama malam Lailatul Qadar, tetapi tidak bisa memaknai sepenuhnya daripada bulan suci Ramadan. Tidak bisa memaknai arti daripada malam Lailatul Qadar. Kita tahu malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi apa usaha yang kita lakukan untuk bertemu dengan bulan itu? Apa usaha yang kita lakukan sampai kita menjadi predikat insan yang muttaqin, sebaik-baik insan? Besok ketika
pengumpulan ya ketika yaumul hisab nanti akan ditimbang. Ini belum terus Allah berjajar Haikal, terus Amirul Khalid. Nanti dari beberapa orang ini hanya satu yang akan terpilih menjadi insan yang muttaqin. Entah itu mungkin bisa jalin, entah itu mungkin bisa jadi anak. Iya. Entah itu mungkin kalau nanti sudah pasti ya. Ingat, begini ya dek ya. Untuk menghindari kenyambungan antara kita dengan teman-teman yang lain, panggil dia sesuai dengan namanya. Usahakan, apalagi maaf. Kalau untuk panggilan Nabi itu maaf, tidak ada yang pantas dipanggil Nabi selain daripada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Coba emot baru. Maaf, di sini saya bukannya bilang seperti itu ya Nabi ya. Tapi saya belajar sesuatu. Hati-hati saja ketika kita mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Karena apa? Ketika ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, maka dia akan melanjutkan penerus daripada nabi palsu yang sebelumnya. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Penerus nih. Kalau kita berani menyebut dia adalah sebagai nabi, hati-hati saja. Kita tidak tahu apa yang dipersiapkan oleh Allah kepada kita yang suka mungkin dalam arti menyebut teman kita seperti itu, yang niatnya dalam hati kita tidak tahu apakah niatnya baik atau tidak. Tapi kalau untuk syekh, dua guru kita aminkan. Allah itu walaupun hanya sebatas ucapan dalam hati berupa oloan, aminkan saja. Karena kita tidak tahu bahasanya Ustaz Imam lisan mana yang akan terkabulkan doanya. Dari ini yang mungkin diperlu Syekh Alan. Siapa tahu nanti di apa yang dikatakan oleh itu siapa sebelum dokter yang menyampaikan itu 5 tahun atau 10 tahun yang ke depan yang akan datang, kita semua di sini akan menjadi calon-calon penerus bangsa. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjadi calon penerus bangsa tentunya diperlukan dengan ilmu, semangat belajar, kegigihan, tanpa harus belajar hanya dengan milih hati, dituntut ini itu. Tapi ingat, zaman semakin maju, otomatis teknologi juga semakin berkembang, semakin maju. Dan hati-hati saja. Dan hati-hati saja, adik-adik, perlu diimbangi dengan ilmu dan juga iman. Di balik itu kuncinya ada pada kitab suci Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin itu sempat kita singgung keutamaan yang lain apa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan semuanya diikat. Percaya dengan hal itu? Saya pribadi percaya. Karena apa? Ketika kita tidak meyakini setan dulu, saya pribadi pernah tidak yakin yang namanya setan itu ada. Setan, iblis. Nah, akan tetapi itu dikatakan bahwa ketika kita meyakini yang namanya setan, iblis, makhluk gaib yang ada di sekitar kita, itu juga termasuk sebagian dari iman. Setannya jangan saya. Setan nih, Ustaz nih. Oke. Ayo jadi setan. Makanya untuk hari ini pertama, tanggal 17 nanti itu adalah tanggal di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran, surat Al-An'am ayat 1 sampai 5. Mana ayat yang mengatakan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Iqra, bacalah. Anak kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak belajar, kita tidak akan pernah menjadi orang yang tahu akan sesuatu. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar akan datang ada orang yang memang mau mencarinya. Bukan dia yang dicari sama ilmu, bukan dia yang dicari sama malam Lailatul Qadar. Bukan kita yang dicari sama guru, tapi kita yang mencari guru, kita yang mencari ilmu, kita yang mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa manusia itu tidak diperlihatkan antara pahala dan dosanya?
Mungkin ada nih yang masih kecil. Kenapa ya pahala saya sama dosa saya tidak kelihatan? Jadi kan kalau kita bisa lihat, kita bisa seimbangin nih. Oh, pahala lebih sedikit ketimbang dosa, berarti pahalanya ditambah dengan cara rajin-rajin belajar. Kalau udah dilihat pahalanya banyak, dosanya ditambah. Kenapa? Kenapa antara pahala dan juga dosa tidak diperlihatkan? Lebih enak lagi, dosa pahala diperlihatkan, siksa kubur juga diperlihatkan. Jadi manusia tidak ada yang berani berbuat maksiat, tidak ada yang berani berbuat salah, berbuat dosa. Nah, Norek bisa jelasin? Ngomong dah, jangan takut berbicara. Selama kita punya pendapat, silakan keluarkan pendapat itu. Oh, menurut Imam Syafi'i, kalau ada pendapat dari para ulama Nabi lebih-lebih keluarkan. Ada. Oke, jadi gambarannya kalau untuk kita pribadi ini kenapa? Kenapa ya dosa dan pahala itu tidak diperlihatkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi kan kita bisa tingkatkan lagi nih pahala kita. Yang pasang yang tadi pagi, yang 30 dilipat gandakan menjadi berapa? 60 ke 120, 130 ke? Karena rahasia Allah. Karena rahasia Allah. Oke, jawaban yang bagus. Tapi jawaban yang lain adalah apabila manusia diperlihatkan antara dosa dan juga pahala, maka manusia itu tidak akan hati kita sebagai manusia tidak akan yakin apakah Allah itu benar ada atau tidak. Nah, alasan dan kenapa? Tujuannya adalah semata-mata kita mengejar arti daripada iman. Iman artinya apa? Percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Nabi dan Rasul, kepada hari kiamat dan qadar. Wahyu, berapa jumlah malaikat Allah? Berapa jumlah malaikat Allah yang wajib diimani sama umat Islam? Banyak. 10. Yang pertama, apa tugasnya? Bawa saya. Membawa wahyu. Masa sih dia dibawa sama Jibril? Wahyu itu artinya apa wahyu? Wahyu itu apa artinya wahyu? Nih, artinya apa artinya wahyu? Menyampaikan wahyu. Ya, wahyu. Jibril bertugas membawa wahyu atau menyampaikan wahyu. Wahyu maknanya di sini apa? Titipan. Pesan. Apa lagi? Titipan. Perintah, petunjuk. Apa lagi? Kiriman. Terus? Paket. Paket. Ya, paket. COD paket dari yang COD-nya malaikat Jibril. Yang jadi paketnya adalah wahyu. Wahyu petunjuk di sana adalah Tokopedia. Lazada. Muhammad itu Al-Quran. Jadi nih, untuk teman-teman adik-adik mau bilang paket ketika pidato nanti bisa tuh bilang paket. Tinggal olah katanya. Gimana? Ya, untuk adik-adik saya kelas 3. Ya. Oke. Tinggal beberapa menit. Tadi yang pertama tadi apa? Wahyu. Yaitu dibawa sama malaikat Jibril. Yang kedua, ada manusia yang pertama kali diciptakan. Nabi Adam. Iblis. Masa ada? Nabi ada. Siapa nama istrinya? Hawa. Siti Hawa. Saya, kenapa Nabi Adam itu diturunkan ke bumi?
Karena melanggar peraturan. Kenapa ada santri yang dihukum? Melanggar peraturan. Kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi? Karena melanggar aturan yang dibuat sama Allah, yaitu Memakan buah undi. jangan coba makan buah holdi. Buah holdi adalah salah satu buah yang dimana itu tidak boleh disentuh oleh Nabi Adam. Boleh memakan buah-buahan yang lain terkecuali buah holdi. Di sana akhirnya diturunkanlah Nabi Adam. Seharusnya pada masa Nabi Adam kita yang sekarang ini hidup di surga itu seharusnya. Tetapi Allah punya skenario, punya jalan cerita yang lebih baik. Kenapa Nabi Adam sampai melakukan hal seperti itu dan diturunkan ke bumi? Adik-adik, kita perhatikan tahun hari semakin berganti, pagi, siang, malam. Kalian dari kelas 1 udah kelas 3, yang kelas 1 nanti tiba-tiba udah kelas 3, yang kelas 3 tiba-tiba udah aliyah, yang aliyah tiba-tiba udah tamat. Tapi pertanyaannya adalah seberapa manfaat waktu yang kita lalui, seberapa banyakkah petunjuk yang kita ambil dari kitab suci Al-Quran. Ingat, tetap mari kita ingat, ilmu itu akan kita dapatkan bagi kita yang mau untuk mencarinya, mau untuk menuntutnya. Dan bukan berarti ketika kita sudah berilmu tinggi kemudian kita merasa, wih, aku lain aja si ante, apa ante, be aja aku itu ilmu pun lebih tinggi ketimbang ante nanti. Kalau bahasa kita berani sampai seperti itu kepada guru yang sudah mengajar kita, maka dikatakan juga kan Rilandin na pengajian, itu Nek. adalah salah satu profesi atau orang Rilandin na yang punya pengajian, pekerjaan dia yang paling mulia kedudukannya nanti Ini na di pengajian. akhirat. Ikhlas mengajar bukan karena Nek, materi atau fungsi, hanya semata-mata ikhlas karena Ilahi. Itulah yang menjadi pegangan daripada guru-guru kita di sini. Tidak ada yang terlalu berharap kepada yang namanya materi atau fungsi. Materi itu uang, fungsi itu adalah kedudukan jabatan. Maka kita di sini, ayo kita Enggak, lebih Nen. giat lagi belajar. Lihat kegiatan guru-guru kita ketika sudah berusaha untuk mengajar kita. Ya, apalagi yang sempat ketemu sama bapak tuan guru saya, melihat perjuangan beliau yang pakai tongkat dari rumah beliau ke yang atas. Nih, dulu terbagi menjadi 2 tempat, di sini sama tuh di masjid selatan. Dak ya di masjid, ya yang di masjid Baghdad dia. Saking giginya beliau, kita diminta untuk garis, diminta untuk terawih, ada aja yang masih main-main. Diminta untuk witir, diminta untuk tahajud, ada aja yang ngomong. Beliau dengan usia yang sudah menua, dengan keadaan pakai tongkat, tapi masya Allah perjuangan beliau itu benar-benar apa ya? Makanya kalau kita bisa katakan orang-orang terdahulu termasuk Dr. Ahmad Asad, beliau yang hadir di antara dengan kita tadi haji, itu benar-benar kita tidak bisa bayangkan bagaimana perjuangan beliau dari masih kecil sampai beliau menjadi seorang dokter. Anak umur kira-kira sendiri. Mencontek itu boleh. Contek apanya? Contek semangat belajarnya. Contek bagaimana cara beliau sukses. Contek bagaimana cara beliau menjadi lebih baik. Bukan kita contek jawaban soal, teman ketika ujian. Tidak selamanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini itu menjadi sebuah Pagi nih loh. Pagi nih. Kita sama-sama ikut pengajian. Ada yang mendengarkan saya menjelaskan ini ya, lumayan kurang fokus. Kegiatan kita pada sore hari ini mudah-mudahan membuahkan sesuatu ya, walaupun sebenarnya pernah dijelaskan dan agak sedikit berilmu bareng ya. Amin. Tapi ya kalau mudah-mudahan kita tetap Udian. diberikan keistiqomahan, tetap diberikan kekuatan, semangat, Cilok. dan tidak lupa juga. Kapas. Mari kita sama-sama mendoakan guru-guru kita
Kedua, orang tua kita yang masih hidup akan tetap diberikan kesehatan, akan tetap diberikan Amin. perjuangan yang kuat di dalam menjadikan kita dapat menuntut ilmu. Guru-guru kita mudah-mudahan tetap istiqomah dalam membimbing kita selama masih Hidup. dalam keadaan sehat. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sana. Mati wah. Wah, berfoto mer.